Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap setiap kita boleh terus bersemangat di dalam menjalani hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saudara, hari ini saya ingin membawakan pesan pastoral yang akan saya berikan judul Kita adalah Gereja. Saudara, mari kita membaca kebenaran firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke-41 sampai ke-47. Saya akan membacakan bagi kita semua. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika saya merenungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya teringat sebuah lagu sekolah minggu yang berbunyi demikian. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan juga menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita mendengar kata gereja, seringkali kita terasosiasi bahwa gereja itu adalah sebuah gedung tempat kita bersama-sama beribadah. Tidak salah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tetapi gereja sebenarnya memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada hanya sekedar gedung. Saudara, gereja di dalam Perjanjian Baru itu berasal dari kata Yunani eklesia, yang artinya dipanggil keluar. Siapa gereja? Gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar dari kegelapan dosa, dipanggil keluar dari kegelapan dunia untuk menjadi umat Allah. Saudara, sebagai umat Allah, mereka tentu harus melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Allah. Dan di sini, di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai 47, kita melihat bahwa orang-orang ini melakukan apa yang sungguh-sungguh disukai Allah. Gereja ini menjadi sebuah gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun kita tahu pada waktu itu kondisinya tidak semudah sekarang. Kita tahu pada saat itu Tuhan Yesus baru naik ke surga, lalu penganiayaan terjadi di mana-mana. Tetapi justru di dalam kondisi seperti itu, gereja mula-mula menjadi sebuah gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, dari bagian firman Tuhan ini kita bisa melihat ciri-ciri gereja yang bertumbuh itu seperti apa. Saudara, di dalam perenungan saya, gereja yang bertumbuh itu selalu memiliki 3 aspek di mana mereka itu selalu melakukan hari demi hari. Saudara, yang pertama, mereka bertekun di dalam persekutuan. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-42 dan 46, di sana dikatakan mereka itu bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul. Mereka bertemu tiap-tiap hari di bait Allah untuk beribadah kepada Tuhan. Ini adalah ciri-ciri gereja yang bertumbuh pada saat itu. Saudara, artinya kalau ada ibadah, mereka itu datang dalam ibadah itu, dan tidak hanya datang, mereka juga terlibat di dalamnya. Mereka sungguh-sungguh memiliki hati untuk diajar, dan mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara, kita melihat ciri yang kedua di sini adalah mereka itu peduli dengan sesamanya. Saudara, sebagai gereja Tuhan, mereka tahu bahwa mereka memiliki saudara-saudara yang tidak semuanya mungkin mampu pada saat itu. Mereka secara bergilir, mereka memecahkan roti di tempat-tempat ibadah, dan mereka bahkan di sini dikatakan mereka menjual apa yang menjadi miliknya dan diberikan kepada saudara-saudaranya yang tidak mampu. Itu adalah ciri sebuah gereja yang bertumbuh, di mana mereka itu tidak hanya mementingkan hal-hal yang sifatnya spiritual, tetapi persekutuan yang memang membutuhkan materi pun mereka juga berusaha untuk memenuhkannya.
Dan saudara, kita melihat ciri gereja yang bertumbuh itu, ciri yang ketiga adalah mereka itu disukai orang, mereka itu menjadi berkat. Sehingga akhirnya jumlah mereka itu semakin hari semakin ditambahkan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita melihat kehidupan gereja mula-mula ini. Justru di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah, di tengah-tengah kondisi yang penuh dengan penganiayaan pada waktu itu, mereka menjadi sebuah komunitas yang benar-benar bertumbuh di hadapan Tuhan. Mereka beribadah kepada Tuhan, mereka peduli dengan sesamanya, dan mereka kemudian menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Sehingga semakin hari semakin banyak orang yang boleh mengikut Tuhan. Kalau kita berkaca kepada kehidupan jemaat mula-mula ini, mari kita bertanya kepada diri kita sebagai gereja Tuhan. Sudahkah saya itu semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan? Saudara, mungkin justru pandemi ini membuat kita malas ya untuk datang ke gereja. Kita lebih nyaman dengan online karena waktunya lebih fleksibel. Saya mau ibadah kapan aja yang saya mau pilih gereja mana aja yang saya mau, saya bisa. Saya malas ketemu dengan teman-teman saya. Saudara, hati-hati ya, karena ibadah online itu bukanlah ibadah yang ideal. Ibadah online hanya bisa dilakukan di dalam keadaan yang sangat mendesak. Misalnya pandemi yang memang tidak memungkinkan untuk kita bertemu satu dengan yang lain. Atau ketika kita sakit yang begitu berat sehingga kita tidak bisa datang ke gereja, saudara boleh untuk beribadah secara online. Tetapi saudara, ketika saudara mampu dan saudara kemana-mana sudah onsite, tetapi ketika berbicara tentang gereja, saudara tidak mau datang ke gereja, saudara mesti tanya pada diri saya sendiri, pada diri saudara sendiri, sungguhkah saya ini menjadi gereja Tuhan yang bertumbuh? Saudara, melalui pesan pastoral ini saya ingin mendorong setiap kita untuk bersama-sama boleh datang ke gereja. Seperti jemaat mula-mula, kita berkomunitas, kita berkumpul, kita bersekutu, kita bertumbuh di dalam Tuhan. Yang kedua, mari kita tanya kepada diri kita sendiri, saudara. Apakah saya sudah menjadi gereja Tuhan yang peduli terhadap sesama saya? Kalau sesama saya membutuhkan, kalau sesama saya memerlukan pertolongan, apa yang saya lakukan? Apakah saya akan berdiam diri? Saudara, Tuhan mengajarkan jemaat mula-mula ini untuk boleh menjual miliknya, lalu kemudian memberikannya kepada sesamanya. Ya, kita tidak perlu menjual apa yang menjadi milik kita juga, tetapi apa yang bisa kita lakukan untuk saudara kita yang mungkin kekurangan dan kita bisa tolong. Saudara, mari kita belajar untuk memperhatikan saudara kita. Lalu yang ketiga, kita tanya kepada diri kita sendiri, sudahkah kita menjadi berkat buat orang lain? Gereja Tuhan di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, mereka itu disukai banyak orang, dan semakin hari semakin banyak orang yang melihat kehidupan mereka dan akhirnya percaya. Mari kita tanya, sudahkah saya menjadi berkat bagi orang lain? Atau justru di luar sana tutur kata kita, sikap kita, perilaku kita tidak mencerminkan sama sekali bahwa kita ini adalah pengikut Kristus. Saudara, melalui pesan pastoral ini mari bersama-sama kita mengintrospeksi diri kita. Saya berharap pesan pastoral ini boleh mendorong setiap kita untuk menjadi gereja Tuhan yang menjadi berkat dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua.